Halo Mat Gambar, selamat datang di Art Buburit, sebuah tantangan menggambar di mana selama 30 hari berturut-turut selama bulan puasa saya akan men-challenge kalian untuk menggambar sesuai tema-tema yang sudah saya berikan. Dan di video ini saya akan mereview gambar-gambar kalian yang sudah kalian kirimkan di Instagram dengan hashtag @artububurit3. Dan buat kalian yang pengen ikut challenge ini, jangan khawatir karena saya akan share di video ini gimana caranya untuk ikut seru-seruan di challenge Artububurit3 ini. Halo Mat Gambar, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Jika kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, dan kalian pengen belajar gambar dengan benar, kalian bisa mulai dengan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Jangan lupa tekan jempol dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar. Kita diskusi di sana, kita seru-seruan di channel ini. Sebagai awal, saya ingin bercerita bahwa Artububurit ini sudah memasuki tahun ketiga dan ini luar biasa sekali. Dan setiap challenge Artububurit ini saya selalu senang karena pesertanya selalu banyak. Kalian selalu semangat mengikutinya dan yang paling gila adalah gambarnya itu luar biasa keren-keren. Umat gambar memang luar biasa ya. Kalian bisa lihat di sini ada sekitar 3.692 post dari kalian. Bayangin coba, ada 3.692 karya yang sudah kalian buat dan kalian post di Instagram dengan hashtag Artububurit3. Yang jelas Artububurit 4, Artububurit 5 dan seterusnya nanti akan tetap ada. Jangan khawatir, pokoknya saya akan menemani kalian berbuka puasa. Nah, sebelum saya mulai, sebenarnya saya agak sedikit gak enak sama kalian ya, karena di challenge Artububurit3 ini kemarin ada sedikit hambatan. Jadi awalnya saya cukup lancar gitu ya, bikin konten buat kalian. Terus kalau saya kasih pengumuman tentang challenge ini, dan di minggu pertama challenge ini dimulai, ada sesuatu yang terjadi dengan badan saya. Jadi tiba-tiba saya ada beberapa penyakit yang boleh dibilang yang cukup sebenarnya nggak yang mematikan atau gimana, tapi ketika saya kena lagi drop gitu tuh benar-benar sangat sulit sekali untuk beraktivitas. Jadi selama beberapa hari ini, bahkan mungkin udah 2 minggu kali ya, saya cukup terganggu dengan ada beberapa kesehatan saya yang terganggu ya. Jadi buat kalian yang menunggu konten saya, mohon maaf sekali lagi. Pokoknya begitu saya bisa bikin konten, saya akan langsung bikin konten buat kalian. Dan apalagi ini merupakan momen yang sangat spesial buat kalian, Artububurit3. Dan ini dia video pertama setelah saya cukup sehat nih, walaupun saya agak sedikit pilek-pilek ya. Kalau misalnya, "Bang, sakitnya apa sih?" gitu. Jadi sebenarnya saya itu pas kecil saya itu lahirnya prematur. Nah, waktu itu kira-kira umur kandungan 7 bulan kalau nggak salah ya. Saya itu lahir dengan cara yang sangat prematur gitu. Jadi pas lahir itu kata ibu saya itu minumin susunya itu pakai kain, dicelupin di susu terus ditetesin di mulut sampai segitunya, segede botol katanya. Tapi sudahlah. Jadi dengan segala keterbatasan saya pengen kalian tetap semangat, tetap kita ramaikan challenge Artububurit ini biar kalian tetap mantap. Nah, yang jelas aturannya simple untuk challenge Artububurit ini. 1, ini merupakan yang kalian buat ini merupakan karya original kalian. Kedua, karya ini bukan bikinan pakai AI. Itu wajib. Karena kalau bikin pakai AI itu bukan gambar dong, tapi kita ngetik gitu. Nah, nggak ada yang salah menurut saya. Menurut saya nggak ada yang salah dengan AI. Nanti saya coba bikin videonya ya tentang pendapat saya soal AI ini. Tapi menurut saya nggak ada yang salah dengan AI karena cepat atau lambat itu akan membantu kita mempercepat gambar. Tapi di challenge ini saya mau kalian menggambar pakai tangan kalian sendiri. Dan itu ya, kedua, 1 harus merupakan karya kalian sendiri, dilarang pakai AI. Ketiga, pakai media apapun yang kalian bisa, yang kalian sukai. Oke? Terus berikutnya jangan lupa subscribe channel Artupida. Terus kelima ya, bener ya. Kelima, jangan lupa follow Instagram saya dan Carrot Academy, karena nanti hadiahnya dari challenge ini akan dari Carrot Academy. Hadiahnya apa? Saya nggak tahu ya. Nanti dari Carrot Academy yang akan support hadiahnya. Kita lihat aja hadiahnya apa. Semoga pokoknya hadiahnya biasanya membantu kalian untuk tetap menggambar dengan rajin. Nah, berikutnya challenge syaratnya saya nggak mau ngasih syarat yang sangat rumit buat kalian. Yang jelas pokoknya nanti kalau misalnya kalian ketinggalan challenge ya, jangan khawatir karena saya sudah share temanya selama 30 hari berturut-turut ya. Dan di video ini diupload mungkin ini merupakan hari ke-14 ya. Dan hari ke-14 itu temanya kerajaan bawah air.
Oke, dan buat kalian yang ketinggalan, sekali lagi tadi saya sampaikan adalah jangan khawatir karena kalian nggak apa-apa, susulin aja. Susulin bertahap tapi urutannya berurutan. Jadi kayak misalnya kalian di hari ke-15 ini baru ke-14 ini baru mulai masuk nih, kalian baru mulai ikutan. Nggak apa-apa. Langsung bikin aja tapi mulai dari satu temanya, terus diupload, satu diupload. Kalian bisa lihat ketentuannya, cara postingnya seperti apa, penggunaan hashtagnya seperti apa di postingan Instagram saya yang saya pin di paling atas. Oke? Sekarang saya akan mulai mereview karya-karya kalian yang sudah dikirimkan di hashtag Artububurit 3. Ini dia kira-kira gambar kalian. Kalian bisa lihat di sini ya. Gambar-gambar kalian cukup luar biasa. Tema di mana saya rekam video ini merupakan hari ke-13, di mana temanya merupakan gargoyle. Gargoyle itu kayak makhluk makhluk yang dipatung. Jadi di bangunan-bangunan Italia kuno, di gereja gitu ada patung setan gitu, nggak tahu itu kayak penjaga gitu. Namanya gargoyle. Kira-kira seperti itu. Nah, saya akan langsung aja nge-review tema pertama dari challenge Artububurit ini. Karya-karya udah kalian kirimkan di tema pertamanya. Oke, mana tadi? Sebentar ya. Nah, tema pertama dari challenge Artububurit ini merupakan Ksatria Capung. Jadi temanya ini sebenarnya saya random sekali ya temanya. Pokoknya gak serandom itu, tapi saya pengen men-challenge kalian untuk ya kita bisa bermain-main dengan dengan imajinasi. Ikut challenge seperti ini sebenarnya cukup bagus buat kalian ya, karena satu, kalian bisa melatih produktivitas kalian bisa lebih jadi lebih semangat gambar karena banyak temennya. Kalian bayangin ada ribuan karya di sini di hashtag ini, kalian bisa lihat karyanya semua ya. Aduh, mau bersin. Ikut challenge seperti ini sebenarnya bagus buat kalian ya, karena ini saya agak bersin-bersin ya. Sebenarnya saya masih kurang sehat tapi agak pilek-pilek masih ya. Ikut challenge seperti ini sebenarnya bagus buat kalian ya, karena satu, seru, banyak temennya. Kalian bayangin ada 3.000 karya di hashtag Artububurit 3 ini, kalian bisa lihat-lihat. Terus jangan lupa kalau kalian lihat yang ada yang bagus, atau nggak usah ada yang bagus deh, kalian suka dengan semangatnya, dengan wah ini gambarnya pakai pensil, pakai apa, nggak usah gambarnya bagus, kita support sesama umat gambar, kita pencet jempol, kita pencet love, kita like mereka ya, saling support aja. Yang jelas dengan seperti itu kita jadi makin semangat ya, saling bantu, saling support. Saya pengen komunitas umat gambar ini menjadi komunitas yang solid, yang keren dan menginspirasi, dan juga positif tentu saja ya. Nah, saya akan review mulai dari karya yang sangat awal sekali ya. Ini udah berapa belas hari yang lalu, mungkin udah seminggu yang lalu ya. Karya pertama, tema pertama merupakan Ksatria Capung. Nah, ini merupakan karya pertama yang diposting berdasarkan algoritma Instagram. Nah, kemarin saya ada sedikit komplain dari kalian. Saya nggak tahu sebabnya apa, tapi ada dari kalian yang udah upload dengan hashtag Artububurit 3 tapi nggak muncul di hashtagnya. Saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Mungkin dari kalian yang tahu hal ini, kenapa bisa jadi seperti itu, bisa tulis di kolom komentar ya. Saya juga coba cari, saya nggak tahu alasannya kenapa sih. Nanti kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya belum riset lebih lanjut mengapa hal itu terjadi. Nah, ini karya pertama yang saya review dari mm_irfan. Wah, hari pertama Ksatria Capung. Di sini Ksatria Capungnya itu benar-benar digambarkannya sebagai ksatria yang bersayap capung. Tapi irfan cukup bagus anatominya. Jadi badannya ini cukup proporsinya ya cukup menarik, dan sepertinya sering menggambar otot ya, karena Irfan ini tahu bahwa di sini nih, di sebelah sini nih ada otot yang terlihat. Nah, otot di sini ini namanya serratus anterior. Di sini namanya ya, yang kayak sisik gitu, serratus anterior. Itu otot yang sangat penting di bagian torso. Nah, cukup bagus, rambutnya berkibar-kibar.
Cuma mungkin kalau gambar anatomi itu yang perlu diperhatikan adalah apa ya? Nggak cuma ototnya doang, tapi tulangnya. Karena di situ tangannya agak sedikit kurang ke atas sebenarnya. Jadi perlu lebih dinaikin sedikit. Tapi so far udah bagus, keren banget. Ksatria Capung dari _Irfan. Nah berikutnya Bayu Kulbet TT _ hari ke-1 atau Brit season 3. Wah, Ksatria Capung. Ini gambarnya pakai buku tulis ya. Ini sorry. Dari Bayu Kulbet hari ke-1 atau Brit season 3. Ksatria Capung, judul Capung Heroes, mengambil dari 3 style heroes. Ini kayak Satria Baja Hitam ya. Tapi pakai stylenya itu tuh apa ya, di scambling namanya, tapi pakai pen. Cukup bagus dan gambarnya di buku pelajaran. Cuma semoga nggak dimarahin gurunya ya, karena dulu saya itu kalau gambar di buku pelajaran itu pasti dimarahin. Jadi semoga nggak dimarahin ya, Bayu. Tetap semangat. Nah, kita cari-cari karya lain lagi yang kalian cukup kita pakai reviewnya nggak bisa satu-satu ya, karena kalau di satu-satu gila 3.000 karya di review satu-satu ini bisa berapa hari saya review ya. Kalian bisa lihat karya-karya di sini ya, kalian bisa lihat sendiri. Mungkin di antara ini ada karya kalian dan saya akan reviewnya secara random aja selanjutnya. Nah, ini ada Ksatria Capung dari is_art22 Artuburit D1, tema Ksatria Capung, pasukan Ksatria penjinak capung. Widih, pakai digital medianya cukup oke ya, karena is_art ini menggunakan komposisi pakai ada efek-efeknya bokeh. Bokeh itu merupakan efek blur akibat distorsi lensa. Jadi apa ya, kayak misalnya kalau tangan saya seperti ini nih, kalian bisa lihat ya. Kalau tangan saya seperti ini bisa lihat, kalau seperti ini kayak beberapa part di belakang sini ini blur. Nah pokoknya ketika makin jauh objek itu makin blur, itu namanya bokeh. Itu akibat efek distorsi akibat lensa, dan dia menggunakan efek ini. Cuma menurut saya mungkin perlu di blur lagi ya untuk backgroundnya, akan lebih bagus. Kita lihat karya-karya kalian yang lain. Waduh, mantap ini karyanya. Dari 6.0 OPP Ksatria Capung. Wah, ini deskripsinya kurang tepat ini. Jadi kalau kalian mau ikut, sesuaikan sama temanya ya. Karena salah satu penilaian Carrot Academy nanti untuk menilai gambar kalian bisa dapat hadiah atau enggak itu dari situ. Jadi ikuti cara postingnya deh. Enggak cuma hashtagnya doang ya, tapi ikutin cara postingnya. Wah, apa ini? Nah, ini bener nih. Hari 1 atau Burit, ada judulnya, terus ada keterangannya gitu ya. Ini adalah pertama kalinya saya ikut challenge dari Bang Artupida. Mantap, dari Kani Kacang. Waduh, ini satrianya Kanin the Peanuts. Apa nih maksudnya the Peanuts? Kenapa kacang? Mungkin karena si Kani ini suka kacang ya. Tetap semangat makan kacang. Saya juga penyuka kacang, selai kacang. Itu enak banget. Oke, semangat. Selanjutnya, ini ngeri banget ini gambarnya. Dari Eka Yuda Mahardika. Hari 1 atau Burit Ksatria Capung. Ini adalah Ksatria Capung yang telah membunuh banyak serangga penjahat di dunia serangga. Waduh, ini cocoknya bisa buat ini nih, kaos. Disablon di kaos. Ini keren banget. Tapi tulisannya apa ini di bawahnya? Saya nggak bisa baca. Ini ala-ala logo ini ya, logo band metal. Tapi saya nggak bisa baca ini. Dangkro Sororo, nggak tahu deh apa. Oke, kita lihat lagi. Wah, ini ada lagi yang menggambar di buku tulis. Waduh, tapi pakai pensilnya warna-warni. Tapi keren juga ya. Brian_Da Vinci, hari pertama atau Burit. Ceritanya panjang sekali ini. Ksatria Capung, James Anto adalah seorang ilmuwan yang sangat ilmuwan, sangat terobsesi dengan capung. Waduh, keren. Oke, semangat. Tadi yang ini sudah like belum ya? Lupa, ntar deh saya like lagi. Oke, selanjutnya di sini ada, kita lihat yang lain. Ini Ksatria Capung, apa ini? Nggak sesuai. Kita cari lagi yang lain. Yang unik. Ksatria bukan Artuburit, kurang tepat. Gitu.
Hari pertama atau murid Satria Capung dari Initial for Diara. Jatuhnya mirip Satria Baja Hitam soalnya topengnya mirip. Iya sih. Tapi nggak apa-apa. Tapi pakai spidol. Spidol itu menurut saya media yang menurut saya salah satu yang susah untuk dikuasai. Karena kayak gimana ya? Salah dia warnanya itu nggak bisa pelan-pelan gitu loh. Nggak kayak misalnya kayak Copic atau apa gitu. Dia bisa naikin pelan-pelan gitu. Oke, ini dari siapa nih? Hari satu atau murid Satria Capung dari M. Faizal Lafnani. Kesatria kegelapan dengan armor capung atau murid 3. Waduh, ngeri. Tapi nah, ada satu nih. Ini gambarnya udah kayak ini rasanya mirip-mirip sesuatu nih. Berserk ya kalau nggak salah ya. Ini kayaknya gabungan dari Berserk sama ini. Seru sih. Cuma harusnya ada signature-nya. Kalau ada signature-nya mantep ini. Pasti. Kita lihat yang lain. Loh, ini apa ini? Dari Kang Tangker. Hari satu murid pejuang kemerdekaan. Rela mati demi melindungi rakyat. Waduh, masih. Oh iya nih, pakai pixel art stylenya. Cukup menarik ya, Satria Capung hari pertama. Semoga tetap konsisten. Buat kalian yang misalnya nanya ke saya, Kak atau Bang, gimana sih caranya belajar konsisten? Ya dengan kayak gini, dengan dipaksa, dengan kalian mencoba walaupun apapun halangannya tetap buat gitu. Kayak saya juga sebenarnya juga belajar konsisten itu seumur hidup belajar itu sebenarnya. Karena di saat yang bersamaan saya pun juga mengalami hal yang serupa. Kayak misalnya kemarin udah enak-enak bikin challenge, udah seru-serunya lah saya lagi memulai challenge atau buburit ketiga, udah seneng-senengnya ngobrol sama kalian di Instagram, tiba-tiba saya drop, jatuh sakit. Terus sambil sakit tetap sambil ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Akhirnya saya nggak bisa bikin konten, nggak bisa nge-review gambar kalian, dan kalian banyak yang nanyain di Instagram, Bang, mana nih videonya? Gitu. Nah, ini videonya. Jadi buat kalian yang pengen belajar konsisten, ini adalah waktu yang tepat buat kalian. Kita belajar bareng. Saya juga belajar konsisten. Saya akan terus belajar konsisten. Saya terus menjadi contoh buat kalian untuk gimana caranya konsisten. Gitu. Jadi konsisten itu nggak bisa muncul tiba-tiba ya. Konsisten itu konsisten itu harus direkayasa. Kita harus mencoba untuk konsisten. Konsisten itu bukan tiba-tiba kalian bangun tidur terus konsisten gitu ya. Nggak bisa kayak gitu sih. Wah, ini karya saya nih. Hari pertama. Ini bikinnya sambil agak sakit-sakitan, sambil masuk angin. Sebenarnya udah mulai nggak enak badan. Ini pakai pensil warna. Risa Full Hopes hari ke-1 atau buburit. Tema Satria Capung. Oh, cat air sama pena tinta. Mantap. Warnanya seru ya, unik. Lu kok nggak bisa di like? Kenapa tidak bisa di like? Aneh. Tidak tahu. Oke, ya lanjut yang lain. Banyak yang pakai buku tulis ya. Kenapa kalian pakai buku tulis sih? Senangnya? Emang kalian nggak ada sketchbook ya? Nih banyak yang pakai buku tulis, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya pakai buku tulis. Mungkin karena kalian keterbatasannya, mungkin karena kalian adanya itu, gitu ya. Nanti coba saya bikinkan sketchbook mungkin ya. Nanti kalian bisa bikin sketchbook, mungkin saya coba yang harganya terjangkau gitu, mungkin buat kalian gambar ya. Nanti deh saya jadi kepikiran kalian bisa ada sketchbook khusus umat gambar gitu kan, keren ya. Kalian gambar tuh ada semangatnya lagi. Ya nggak? Yang setuju saya bikin sketchbook buat kalian bisa beli nanti. Tulis di kolom komentar, Bang bikin sketchbook gitu ya. Oke, selanjutnya tema-temanya. Nah ini apa ini? Kok ada kuda? Oh, udah mulai tema kedua. Temanya unik juga nih. Dragon Knight, rock Satria Capung yang masih mempunyai semangat jiwa yang tinggi hingga alam tak bisa menjadi penghalang perjuangannya. Dari Lara_Hound. Waduh, ini pakai pen seperti ya, sama pensil. Mantap. Selanjutnya Satria Capung dari Pahelon_art. Satria Capung, The Capunger siap menyelamatkan hari. Nah, ini pensilnya ganas juga nih. Ini pensilnya pensil mahal nih. Dan garisnya udah cukup bagus ya. Udah ada tanda tangannya. Semoga bisa di-like. Duh, kok tiba-tiba nggak bisa nge-like ya guys ya? Aneh. Oke, terus ada lagi nih. Widih, dari
di ICS Art hari 1 adu berit Ksatria Capung, satu-satunya makhluk evolusi menyerang semua yang menghalangi jalannya. Wah, hari pertama. Wih, mengerikan. Ini pakai kertas ya. Cuma saran saya nih buat kalian ya. Kalau kalian menggambar-gambar seperti ini jangan dibuang ya. Disimpan. Ini kalian bisa lihat ya. Ini challenge yang kemarin-kemarin ini masih simpan gambarnya. Dan kenapa? Karena suatu saat nanti, percaya sama saya, kalian akan sangat senang sekali melihat gambar-gambar kalian yang lama. Nanti saya tunjukkan, saya udah menyimpan sih beberapa gambar karya saya yang lama yang masih ada yang bisa saya temukan ya. Biar kalian bisa lihat, saya juga gambarnya gak sebagus itu dulu pas pertama kali mulai ya. Gak yang bagus-bagus amat sebenarnya. Dan tapi yang paling penting adalah terus belajar, terus berkembang. Wih, hari 1 adu berit dari Leonard_2.9 Ksatria Capung, The Insect Hero Dragonfly Knight. Waduh, ini ada logonya kayak Jepang gitu. Ini digital atau tradisional ya? Kayaknya campuran deh. Tapi cukup bagus tekniknya. Tadi saya lihat ada yang unicorn. Ini di painting. Sorry, saya agak pilek ya. Dari Suryanpo, ini tema hari keduanya ngebut nih. Wih, unicorn steampunk. Ini jago nih paintingnya nih. Dari Suryanpo nih sepertinya jago painting. Keren. Ini bisa kalian lihat. Umat gambar tuh mengerikan ya kekuatannya ya. Sadis emang umat gambar tuh. Saya belum like nih. Saya nggak bisa nge-like guys. Nggak tahu kenapa. Sorry ya. Umat gambar ini emang ini. Masing-masing dengan kelebihannya masing-masing, dengan style masing-masing. Dan kalian gak usah gini deh. Ketika kalian gambar kayak gini, challenge gini, pasti kalian ada perasaan di mana kalian melihat gambar orang lain itu kayaknya, wih, kok keren ya, sedangkan aku enggak gitu ya. Sebenarnya kalian gak usah khawatir kayak gitu, karena yang kalian lihat itu merupakan hasil akhir. Sedangkan jangan-jangan kalian lagi masih proses. Kayak kalian membandingkan, misalnya kalian sama-sama bikin nasi goreng ya. Kalian tuh membandingkan orang yang nasi gorengnya udah jadi sama kalian yang masih lagi motongin cabenya gitu misalnya. Nggak bisa dibandingkan. Ada yang masih berproses, ada yang masih udah mulai mateng. Tapi mateng pun itu juga masih proses lagi sebenarnya. Karena seperti kata pepatah, di atas langit masih ada langit lagi, di atas langit masih ada langit lagi. Terus belajar seumur hidup. Terus semangat. Dari Adrian_Aluviru, Satria Adrian_Aluviru. Hari pertama tuh burit Ksatria Capung. Cuma ini kepikirannya. Hehehe. Nggak apa-apa, ini lagi terbang ya. Ini bunga sepatu. Unik sih ini gambarnya. Kayak gimana ya, unik sih menurut saya, ini unik. Kita lihat. Tuh karya-karya kalian mantep. Hari pertama tuh burit S3 Ksatria Capung, The Last Night of Garden Kingdom. Kalian kalau moto karya, saya sarankan bener-bener di layout ya. Kayak misalnya pakai cahaya yang benar gitu. Kalau bisa, kalau foto itu dengan cahaya yang terang, kalian bisa pakai lampu belajar, bisa pakai senter HP. Tapi saran saya lebih bagus kalau kalian fotonya itu di luar ruangan dengan cahaya matahari yang bagus. Cahaya matahari bagus itu antara jam 8 pagi sampai jam 10 pagi atau jam 3 sampai jam 5 sore. Itu cahaya yang bagus. Kalian taruh di luar, kalian kasih daun-daun kayak kasih apa gitu, kalian foto. Itu keren banget. Daripada kalian di dalam ruangan, kalian paksa cahayanya dengan jadi gini. Kadang-kadang HP dengan kamera yang bagus itu juga akan, gambar yang difoto itu akan jadi jelek ketika cahayanya itu kurang. Gitu. Itu sering saya melihat karya kalian seperti itu, dimana karya kalian itu sebenarnya bagus, cuma tidak dokumentasikan dengan baik gitu. Kayak misalnya ini ya, ini menurut saya cukup bagus, cuma tuh kayak ada noise-nya. Ini pasti fotonya malam-malam, pasti fotonya itu di dalam ruangan. Padahal di gambarnya Dewa Maulana 09 ini cukup bagus menurut saya, rendernya cukup rapi gitu. Tapi ya nggak ada signature-nya. Harus ada signature pokoknya biar ini kalian tanda bahwa ini karya kalian. Cuma dari sini bisa kelihatan banget bahwa gambar kalian itu nggak didokumentasikan dengan benar. Jadi selain kalian bisa gambar dengan bagus, saya sarankan kalian bisa mulai belajar untuk mendokumentasikan karya itu dengan baik. Kayak yang saya bilang,
jangan cuma foto apa adanya, kasih pensilnya di situ gitu ya, kasih penghapusnya, kasih alatnya, kayak didekorasi gitulah sebelum difoto. Terus ada kasih apa, ada daunan kayak, kasih ranting, kasih apa gitu-gitu. Pokoknya kasih elemen yang kira-kira secara estetika itu bagus. Atau kalian taruh di pepohonan gitu ya, gambarnya potongan kertas itu tempel di pepohonan, ditaruh di mana, di belakang rumah, tembok yang rusak gitu-gitu. Itu pasti akan jauh membuat gambar kalian jadi lebih bagus. Apalagi di fotonya dengan cahaya yang oke. Jadi di sini gambar yang bagus tanpa dokumentasi yang bagus sebenarnya akan membuat gambar kalian jadi lebih jadi berkurang sih estetikanya. Karena seperti yang saya bilang tadi, mau kameranya itu bagus tapi kalau cahayanya kurang oke, itu juga akan nggak bisa gereng gitu loh, nggak bisa wih gitu. Ya paling aman ya digital memang sih, kayak misalnya kayak gini. Kalau digital kan nggak usah pakai foto dokumentasi. Tapi ya selera orang beda-beda, kita nggak bisa membandingkan antara digital atau tradisional. Jadi kalau misalnya kalian nanya ke saya, Bang, mendingan gambar itu tradisional dari Koswara Ivan. Widih, ini Hatsune Miku. Satria Capung membasmi kejahatan. Kalau kalian misalnya bertanya ke saya, Bang, mendingan belajar itu tradisional dulu atau digital dulu? Ya, saran saya nggak usah pikirin digital atau tradisional. Pakai alat yang kalian punya, pakai alat yang kalian bisa, pakai alat yang kalian suka. Itu yang paling itu yang paling tepat. Kok demat itu apa ya? Tapi prinsipnya gini guys, sebenarnya kalau kalian mau pakai digital atau tradisional, kalau kalian kebetulan punya alatnya dua-duanya, gak masalah, sama aja. Kalian tetap akan, istilahnya, selama kalian belajarnya itu dengan benar, kalian mau pakai digital, kalian mau gambarnya pakai ranting, kalian mau gambarnya pakai pensil, pakai alat-alat yang mungkin buat kalian random apapun itu, sama aja. Tetap akan, kemampuan kalian akan tetap meningkat kok. Tapi ya, kenapa saya sering menyarankan kalau pemula coba pakai pensil dulu, karena gampang dihapus, murah. Bisa beli di mana aja. Kalian tinggal sekarang lari keluar rumah sekarang nih, terus ke warung beli pensil pasti ada. Tapi coba deh kalian keluar rumah saat ini juga nih, dinonton video ini, tapi jangan tengah malam ya sore gitu. Kalian keluar rumah ke warung terus beli, Bang, beli tablet buat gambar digital gitu, pasti susah. Atau Bang, beli cat air, belum tentu ada. Bang, beli spidol, kadang ada kadang enggak. Bang, beli alat ini gitu. Pensil merupakan alat yang paling ajaib, paling keren, paling terjangkau, paling mudah didapat, dan itu harus kalian kuasai. Karena dengan menguasai itu ya kayak apa ya? Kayak kita nggak bisa alasan lagi untuk nggak berkarya sebenarnya, karena kita bisa dapetin di mana aja ya. Seperti itu. Oke, berikutnya, wih warnanya unik nih. Ya sayangnya tidak pakai deskripsi dan lain-lain. Wih, apa ini nih? Dari Desti IANT. Hari pertama tuh bro, Satria Capung. Waduh, mantep nih. Rendernya jago. Visualisasinya cukup maksa, cuma ngambil warna. Tapi ya ininya udah capungnya nggak apa-apa. Kan yang namanya interpretasi kan setiap orang beda-beda ya. Setiap orang tuh punya imajinasi dan interpretasi yang masing-masing bisa aja berbeda. Jadi kita nggak bisa memaksakan apakah harus ini, harus itu. Menurut saya selama itu merupakan interpretasi kalian terhadap temanya, ya boleh-boleh saja. Hari Satu atau Burit, tema saya capung dari Sky. Apa ini, underscore-nya panjang sekali. Nah, ini sayangnya tidak ada ini ya. Nggak ada apa itu namanya? Signature-nya gitu. Dan udah bagus sih ada tanggal nomor satunya, karena kalau saya bikin karya kan ada tuh Artu Buburit 1, Artu Buburit 2 gitu. Saya suka kasih kayak gitu karena biar penanda karya itu memang dibuat untuk Artu Buburit gitu. Krishna Darendra, hari pertama Artu Buburit, saya tidak capung. Kurang ada deskripsinya nih, tapi cukup bagus. Gambarnya cukup matang ya. Cukup oke. Cara rendernya keren. Simple tapi ini cocok buat kaos juga nih. Jadi poster atau apa ya. Warnanya tuh menyenangkan buat saya. Wih, apa ini? Dari Zen sama. Wah, ini pakai bokeh-bokeh juga nih. Ini keren nih. Ada backgroundnya blur-blur. Cuma bagian pohonnya ini kurang blur dikit ya. Tapi warnanya cukup berani, mantap. Zen sama. Lanjutkan, tetap semangat. Ini ada, ini saya tidak capung apa ini?
dari riaga.art. Atau Burit S3 saya ikut. Wah, mantap. Ini berarti baru pertama kali nih Riaga ikut. Atau Burit S3 Kesatria Capung, sedang bersantai. Capungnya sedang bersantai. Karena kesatria juga butuh bersantai sih, betul. Nah, stylenya pakai style anime terus. Tapi bersantainya lagi tiduran atau lagi berdiri nih? Tadi saya lihat kirain dia lagi bersantai, lagi tiduran gitu ya. Tapi ternyata lagi berdiri karena ini ada pohon. Tapi nggak masalah, ini keren. Cara nadanya cukup bagus. Udah ngerti Riaga Art ini udah cukup ngerti gimana caranya ngasih efek-efek tertentu ya. Ada apa tuh namanya? Ada backlightnya. Nah di sini kalian bisa lihat karya-karya kalian sungguh indah luar biasa, menakjubkan ya. Saya itu kadang-kadang iri sama karya-karya kalian ini. Kenapa di umur dulu tuh nggak ada challenge gitu? Andai dulu ada challenge saya udah pasti ikut challenge-nya. Karena gini, ikut kompetisi, ikut challenge. Bikin sesuatu dengan target gitu. Intinya ikut kompetisi dan lain-lain itu bagus untuk kalian sih. Karena itu melatih kalian berkarya, melatih kalian berani berkarya, melatih kalian berani kalah. Salah satu kuncinya untuk kalian bisa terus berkembang menjadi lebih besar lagi adalah kalian harus berani gagal, berani kalah. Karena tanpa kalian berani kalah, kalian akan sangat sulit untuk bisa berani menang. Karena orang-orang yang menang itu pasti sering kalah. Nah, oke, jadi ini dia karya-karya kalian. Kalian bisa lihat ya tema-temanya. Silahkan kalian cari, lihat Instagram hashtag @artuburit 3. Kita udah masuk tahun ketiga guys. Kita nggak berasa udah 3 tahunnya. Saya bersama-sama kalian. Kita udah bersenang-senang selama bulan puasa ini. Kalian bisa lihat karyanya keren-keren sekali. Apa nih warnanya? Mantap. Abi.draw warnanya. Oke, kalian bisa lihat di sini mantap karyanya ya. Apa ini? Tinta hitam, TNTA_hitam. Wah, cukup unik juga nih stylenya, pakai hitam putih gitu ya. Nanti saya jadi pengen coba deh ke challenge yang ini. Boleh. Oke, kalian bisa lihat nih karyanya keren-keren ya. Dan karena waktunya sudah 31 menit dan ngeditnya biar nggak capek ya guys ya. Videonya saya sudahi dulu. Kalian bisa lihat di sini karya keren-keren. Ini apa ini keren sekali ini. Terakhir dari _Abdi Fateh atau Burit Kesatria Capung. Ia berasal dari kalangan Jintraungnya apa nih? Tapi unik banget nih stylenya. Style dark banget ya. Stylenya dari jauh itu langsung kayak, wih apaan ini? Gitu. Keren ya. Keren. Kalian keren-keren karena menurut saya setiap karya di sini merupakan karya yang keren karena ini apa ya? Karya-karya yang kalian buat tuh merupakan kayak di sini ini nggak cuma sekedar gambar ya menurut saya. Di gambar yang kalian buat ini nih nggak cuma sekedar gambar tapi ini merupakan semangat sih. Ini kayak kalian punya mimpi, kalian punya semangat, terus kalian pengen diwujudkan gitu. Kalian nggak tahu ini akan jadi apa, kalian nggak tahu ini akan ada hasilnya atau enggak, tapi kalian ikut aja gitu pokoknya. Itu keren banget karena menurut saya itu merupakan salah satu mental juara. Mental juara itu kayak gitu. Selama saya berjuang berusaha keras, saya berusaha lakukan yang terbaik. Saya nggak peduli menang atau kalah, saya akan tetap berjuang. Itu namanya mental juara. Ya, mantap. Nah, challenge-challenge seperti ini nih kadang-kadang menginspirasi saya juga ya. Yang ya itu makanya ketika saya nggak bisa bikin konten untuk kalian tuh kadang-kadang malu karena saya udah bikin challenge ya, kalian udah semangat, terus saya nggak semangat ya, tapi kadang-kadang saya ada banyak halangan yang saya nggak bisa. Itu tuh kayak rasanya tuh aduh kok nggak bisa ya bikin konten ini, ayo gitu. Ini kemarin makanya saya obatnya cukup banyak ya guys ya, ini obat-obat gitu tuh ada beberapa udah habis, tapi ini saya udah sehat jadi kadang-kadang nggak enak gitu, kayak aduh ini harusnya saya bisa bikin konten untuk kalian nih, nge-review gambar-gambar kalian yang gila-gila nih gitu ya. Ini kan kayak gini nih sakit jiwa nih gambar-gambar kayak gini dari Richie Jemut Art. Ini medianya apa gitu, kadang-kadang saya terinspirasi dari karya-karya kalian juga nih. Wih gambarnya mantap-mantap sekali gitu ya. Cuma itu sekali lagi kalau kalian dokumentasi karya itu penting banget ya. Untuk kalian yang mau ikut challenge ini jangan khawatir karena kalian masih bisa nyusul. Walaupun sekarang udah sampai ke tema ke-14, kalian masih bisa nyusul. Upload aja dari 1, 2, 3, 4 gitu, ikut aja. Terus kalau
nggak menang gimana bang? Nggak apa-apa, santai aja. Karena challenge ini bukan dibuat untuk menang kalah. Challenge ini dibuat untuk merayakan karya-karya kalian, merayakan passion kalian, merayakan mimpi kalian, merayakan semangat kita menggambar. Gimana caranya kita tetap bersenang-senang, kita mengejar mimpi kita, dan kita fokus terhadap apa yang kita inginkan. Pokoknya gitulah. Karena udah 34 menit, udah mau sejam, saya takut ngeditnya kelamaan guys. Buat kalian yang mau ikut, segera kalian bisa ke Instagram saya, follow Instagram saya, follow Instagram Carrot, dan jangan lupa lihat syarat-syaratnya, cara ikutnya ya, kayak postingnya caranya gimana gitu-gitu di postingan saya. Dan sekali lagi buat kalian yang telat ikutnya, kalian nggak apa-apa, susulin aja, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi kalau bisa urut gitu, biar pas dilihat itu enak, 1, 2, hari 1, hari 2, hari 3. Jadi nggak harus yang kalian penuh tekanan gitu, aduh hari ini belum gambar gitu. Nanti saya takut kayak gitu tuh malah membuat kalian jadi stres gitu, malah jadi gambar tuh nggak nikmat. Oke, nah buat kalian yang berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa. Buat kalian yang nggak berpuasa juga saya ucapkan apa ya, ya pokoknya nggak apa-apa. Tapi intinya gini, Art-of-Burit ini dibuat sebagai tujuannya ini karena kalian kan ada di Indonesia ini kan banyak yang berpuasa. Itu tuh kayak waktu sore itu sebenarnya daripada kalian melakukan kegiatan yang nggak faedah gitu ya, sore atau malam itu tuh mendingan kalian gambar. Kalian apa namanya tuh kristalkan energi kalian, kristalkan semangat kalian itu dalam karya. Oke, ini untuk challenge ini, untuk review pertamanya. Nanti saya akan review untuk karya berikutnya, untuk tema berikutnya di video selanjutnya. Oke, tetap semangat. Pokoknya buat kalian yang lagi puasa, tetap semangat puasanya. Selamat menjalankan ibadah puasanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.